Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang para pemirsa YouTube di link LP3N Investa. Ketemu lagi dengan saya Hari Prabowo selaku pengelola Investa. Kali ini saya ingin mengulas sedikit mengenai aksi korporasi. Karena apa? Aksi korporasi itu adalah suatu tindakan ya, pengertiannya adalah aksi korporasi suatu tindakan yang dilakukan oleh emiten atau oleh perusahaan di mana bisa mengakibatkan perubahan harga di pasar. Jadi ini informasi penting ya, aksi korporasi ini. Salah satu salah satu kajian daripada investor di dalam menginvestasikan dananya atau untuk trading sekalipun itu harus melihat beberapa katalis ya. Jadi kita bisa menggunakan analisa fundamental atau teknikal atau bandarmologi ya. Tetapi pada dasarnya saya setuju bahwa yang terpenting itu adalah informasi. Ini bisnis informasi. Kalau kita ketinggalan informasi, maka ya kita tidak bisa maksimal hasilnya. Jadi informasi itu penting, karena informasi itu bisa merubah setiap pergerakan harga, ya, baik itu fundamental maupun teknikal. Nah, apa saja aksi korporasi itu? Aksi korporasi itu macam-macam ya, ada right issue, warrant, merger, akuisisi, divestasi, saham bonus, dividen, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, di mana ketika emiten itu melakukan aksi korporasi, ini bisa mengakibatkan perubahan harga di pasar. Banyak contohnya, ya. Sehingga ini layak dipahami oleh para investor saham. Ya. Contoh banyak ya. Ada beberapa saham yang semula harganya masih rendah begitu, tiba-tiba begitu ada korporasi naik drastis dalam hitungan hari. Ya. Contoh banyak ya. Bang Arto misalnya. Ya, Zebra misalnya yang semula fundamentalnya buruk begitu tiba-tiba melesat. Ya. BRIS ya, itu karena ada aksi korporasi sehingga harganya begitu bisa melesat tinggi. Nah, kalau Anda memahami tentang aksi korporasi itu tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan cuan dalam waktu yang pendek. Nah, sehingga selayaknya ya teman-teman saya himbau para investor saham untuk memahami apa detail dari aksi korporasi itu, pengertiannya ya, sampai tujuan daripada aksi korporasi itu. Nah, Anda harus tahu tujuan daripada emiten itu melakukan aksi korporasi itu mau apa. Katakanlah mau right issue. Right issue itu dananya untuk apa? Bayar utang, modal kerja, untuk akuisisi perusahaan, atau apa. Jadi kita harus berpikir sebagai pemegang saham itu harus layak mengetahui. Sehingga kita akan mengambil satu keputusan apakah kita akan membeli atau menjual. Atau kita mau ikut di dalam aksi korporasi tersebut. Ya. Ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu selaku investor saham. Banyak sekali ya yang teman-teman khususnya para pemula yang terjebak di dalam investasi ini, khususnya ketika ada aksi korporasi. Mereka tidak tahu, tidak memahami apa substansi daripada aksi korporasi itu. Nah, dengan adanya aksi korporasi itu, emiten itu akan ada prospek ke depan. Ya, saya ulangi, prospek. Karena apa? Ini urusannya urusan ke depan, bukan urusan masa lalu, aksi korporasi itu.
Kalau fundamental ini urusan masa lalu. Laporan keuangan itu masa lalu, ya. Tetapi prospek adalah masa yang akan datang. Sehingga kita perlu pahami itu. Bagaimana ketika emiten itu melakukan aksi korporasi. Ya, apakah dia tadi mau merger, akuisisi, right issue, ya, divestasi, bagi dividen dan sebagainya. Ya, ini adalah jenis-jenis aksi korporasi. Nah, sayangnya gitu ya, sayangnya banyak emiten juga yang melakukan aksi korporasi yang berbelit-belit gitu, yang berbelit-belit. Ya. Sehingga untuk bagi pemula investor saham yang memahami dasar-dasarnya saja masih belum tuntas gitu ya, belum begitu jelas, masih dihadapkan dengan aksi korporasi yang kadang-kadang berbelit-belit pengertian, hitungannya, dan sebagainya. Ya, inilah yang menjadikan investor-investor ini menjadi kebingungan begitu. Nah, siapa yang mau peduli kalau bukan diri kita sendiri? Maksudnya investor itu sendiri, ya. Jadi untuk menjadi investor saham itu memang harus dibekali dengan satu pengetahuan. Ya. Jadi jangan sampai tadi terjebak pada satu aksi korporasi di mana emiten itu melakukan secara berbelit-belit ya pengertiannya. Maaf, itu banyak sekali saya mendapatkan satu respon gitu ya, keluhan gitu. Pak, ini pengertiannya seperti apa? Ini pengertiannya seperti apa? Kok bisa seperti ini hitungannya? Nah, itu tidak mudah untuk memahami seperti itu ya. Jadi seperti ya dengan senang hati sih saya harus menjelaskan begitu. Tapi kalau terlalu banyak kan ya harus satu-satu begitu ya. Ya, tapi itu penting ya, penting untuk dipahami bersama. Jangan sampai justru ketidaktahuan atau kekurangtahuan para investor retail ini dimanfaatkan oleh emiten-emiten yang justru senang dengan ketidaktahuan. Ini saya kira sangat tidak etis ya. Saya berharap emiten-emiten itu juga tidak melanggar, memang tidak ada pelanggaran di sana, tetapi katakanlah kalau aksi korporasi tolong dijelaskan yang sejelas mungkin, sederhana mungkin supaya cepat dipahami oleh investor begitu ya. Nah, bahwa yang sangat sulit lagi adalah ketika aksi korporasi terjadi, harga itu bervolatilitas tinggi. Antara teori ya, harga teori dengan harga pasar itu kadang-kadang tidak logik lagi. Nah, ini sudah urusan pasar, ya, urusan bandarmologi juga. Ya, saya katakan bahwa harga ini bisa bergerak volatilitas bisa karena permintaan dan penawaran yang wajar atau ada pergerakan-pergerakan pada yang berkepentingan terhadap aksi korporasi itu. Ya, jadi mereka melakukan, nah mumpung tidak banyak yang tahu, saya bikin seperti ini. Ya, sehingga bagi pemula, investor pemula yang belum begitu memahami bisa terjebak itu. Nah, untuk itulah ya, saya sekali lagi menghimbau sebagai satu lembaga pelatihan khusus di bidang pasar modal Investa ini mengharapkanlah ya buat teman-teman investor di retail, karena memang tujuan kami adalah ikut berpartisipasi di dalam edukasi pasar modal khususnya pada teman-teman investor. Ya, supaya terdidik gitu investor retail kita yang kuat, yang banyak ini bisa cerdas gitu ya, bisa cerdas dan di dalam berinvestasi sehingga saling menguntungkan antara investor dengan emiten. Jangan satu pihak gitu, investor yang dapat emiten yang udah dapat dana yang dari investor ya itu tidak peduli lagi kepada investor. Jadi ada satu kepedulian bersama lah ya, investor untung, emiten juga untung, dan jangan coba-coba berpikir yang abu-abu ya, sehingga biarlah investor yang rugi, itu jangan ya. Saya berharap kita harus fair play sehingga pasar modal kita menjadi pasar modal yang wajar dan efisien gitu ya, sehingga win-win bagi semuanya.
Itu yang saya harapkan dari ulasan ini. Saya untuk selanjutnya silahkan ya, sebagai satu lembaga pelatihan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di dalam komunitas Investa, di mana komunitas Investa ini terus melakukan edukasi bagi membernya, ya, dan didampingi oleh 5 mentor ya, sekaligus ada beberapa mentor makroekonomi, fundamental, prospek perusahaan, teknikal, ya, bandarmologi, dan sebagainya. Ya, itu beberapa mentor-mentor kami yang siap mendampingi di dalam komunitas ini, dan kita terus belajar ya, sambil berjalan. Pelatihan-pelatihan kita lakukan mulai dari technical analysis, fundamental analysis, bandarmologi, aksi korporasi, pengertian macam-macamnya ya, strategi trading, bahkan sampai psikologi trading. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk bergabung dengan komunitas Investa, dan bila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan menghubungi kami Hadi Prabowo di komunitas Investa. Saya kira untuk kali ini kami akhiri, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.